Baik, selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai multimedia. Di bab 6 ini, kelompok kami mempelajari terkait multimedia interaktif dalam pembelajaran. Adapun bagian saya yaitu elemen multimedia interaktif. Sejauh yang kita ketahui, elemen-elemen multimedia terdiri atas 5, yaitu teks, gambar, suara, animasi, dan video. Masing-masing elemen multimedia tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Mari kita simak. Untuk teks, ia adalah salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan umum dan jelas dalam penyampaian informasinya. Penggunaannya digunakan pada judul menu, menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi 2 tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Biasanya digunakan untuk dokumen. Sedangkan untuk satunya lagi, sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Berikutnya ialah gambar. Ini adalah komponen yang dapat menyampaikan informasi secara lebih menarik. Dibandingkan dengan teks, gambar ini sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan sebuah kata-kata atau kalimat. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi 2, yaitu bitmaps dan vector draw. Perbedaan keduanya yaitu bitmaps itu seperti lebih ke gambar yang terdiri atas titik-titik kecil yang nantinya akan membentuk sebuah gambar. Biasanya satu gambar itu terdiri dari ribuan titik-titik kecil atau bisa jadi lebih lagi. Sedangkan untuk vector draw adalah gambar yang dihasilkan dari koordinat Kartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Berikutnya ialah suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Nah, kan sebelumnya kita ada teks dan gambar. Mereka itu masing-masing mempunyai ciri khasnya. Apabila teks itu terdiri dari sebuah huruf-huruf yang nantinya bisa kita baca, gambar itu lebih ke arah tampilan. Supaya bagi yang tidak mengerti bahasanya, misalnya dia cuma mengerti bahasa Indonesia dan teksnya itu bahasa Inggris, kita bisa melihat elemen multimedianya menggunakan gambar. Jadi apabila ada toilet, apabila bergambar toilet, pastinya orang yang tidak mengerti bahasa Inggris akan mengetahui bahwa tempat tersebut atau gambar tersebut adalah sebuah toilet dari gambar tadi. Nah, untuk suara ini lebih mengena ke bagian tubuh manusia. Suara ini dapat memberikan kesan kesenangan seperti pada saat kita mendengarkan sebuah musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang apabila dia mendengarkan suara, musik, atau instrumen yang memiliki efek membuat orang itu bahagia. Jadi tergantung efek ya untuk suara. Suara itu bisa membuat seseorang bahagia, kesenangan, atau membuat seseorang sedih. Selanjutnya ialah animasi. Animasi ini adalah komponen multimedia
yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Jadi, apabila tadi sebelumnya gambar itu sudah menarik, animasi ini lebih jauh dari kata menarik dari gambar tersebut yang sebelumnya. Jadi animasi itu terdiri dari gambar-gambar yang nantinya akan bergerak agar terlihat hidup. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi untuk PowerPoint tadi ialah split, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah contoh animasi pada saat kita mengklik next. Contoh animasi dari zoom out. Berikutnya ialah video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek, kita dapat menyampaikan sebuah pesan atau kesan agar lebih memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Itu tadi 5 elemen-elemen multimedia. Berikutnya ialah multimedia interaktif dalam pembelajaran. Sejauh yang kita ketahui, multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear sendiri adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Adapun untuk multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif. Ini termasuk Zoom, Kuiper, dan lain sebagainya. Ada juga aplikasi game, dan seterusnya. Berikutnya ialah multimedia pembelajaran. Sedangkan sebuah pembelajaran itu diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa tersebut belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian, aspek yang menjadi penting dalam aktivitas belajar adalah lingkungan. Karena perlunya lingkungan dalam siswa belajar tersebut ialah agar siswa tersebut lebih dapat memahami dan mudah mengerti apabila lingkungan siswa tersebut mendukung. Apabila lingkungannya tidak mendukung, maka siswa tersebut akan lebih sulit dan tidak mudah dalam memahami pembelajarannya. Oke, mungkin itu saja. Adapun referensi saya dalam materi ini adalah sebagai berikut. Mungkin teman-teman dapat membuka referensi tersebut nantinya untuk dapat mempelajari lebih jauh lagi mengenai multimedia. Itu saja dari saya.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.